Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hadirin wal hadirat, sahabat Masjid Fatimatuz Zahra di Komplek SD Al-Azkiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik semuanya, semoga pada kesempatan kali ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga apa yang kita pelajari walaupun hanya sedikit bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sedikit lebih baik daripada segudang ilmu yang kita miliki namun tidak bermanfaat untuk kita. Seseorang bisa mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi dirinya merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai ilmun yanfa, ya, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengapa penting? Karena di sisi lain ada sebuah doa juga supaya kita terhindar dari ilmu alladzi la yanfa. Ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Mengetahui batas kemanfaatan sebuah ilmu merupakan hikmah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa banyak orang yang semakin tinggi gelarnya, semakin tinggi pengetahuannya, namun tidak linear, tidak sejalan dengan akhlaknya, tidak sejalan dengan integritasnya sebagai seorang muslim. Bahkan celakanya ada di antara mereka yang justru menimbulkan mafsadah bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah atas karunia taufik, hidayah yang dikaruniakan kepada kita. Dan salah satu dari taufik itu adalah kita masih digerakkan hati kita, langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Semoga taufik dan rahmat Allah ini senantiasa langgeng, ya, diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara sekilas hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan dan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Pada kesempatan kali ini insyaallah biiznillah kami akan memulai membaca daripada syarah, ya, ulama terkait hadis tersebut. Insyaallah akan saya baca kata demi kata, kalimat demi kalimat. Semoga kita bisa bersabar untuk mendengarkan. Memang sifatnya kita membaca kitab itu agak sedikit membosankan. Namun kelebihannya adalah kita bisa menertibkan maklumat-maklumat dalam benak kita. Saya akan mulai dari paragraf yang menjelaskan tentang
Islam. Sebelumnya sebenarnya ada penjelasan terkait tentang kedudukan hadis ya. Namun ini terlalu jelimet, maka akan kami bacakan saja langsung daripada syarah daripada hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah, muallif ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan fa ammal Islam, adapun Islam itu faqad fasarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'mal jawarih adh-dhahirah minal qawli wal amal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada Islam itu adalah diterangkan oleh Nabi Muhammad, Islam itu adalah nampak daripada amal-amal daripada anggota badan yang nampak secara nyata, baik itu secara lisan maupun secara perbuatan. Dan yang paling pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain ya, dua kalimat syahadah. Dan dua kalimat syahadat ini disebut sebagai wa huwa amalul lisan, merupakan amalan daripada lisan kita. Jadi amal soleh itu ada yang berupa lisan, ada yang berupa perbuatan. Nanti juga akan kita temui amalan-amalan daripada hati. Tsumma iqamis shalah, kemudian mendirikan salat. Iqam, mendirikan, bukan melaksanakan. Ini agak sedikit berbeda. Mengapa Rasulullah ada iqamati shalah? Karena salat itu harus benar-benar ditegakkan, tidak hanya dikerjakan ala kadarnya begitu. Wa ita'uz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan siam Ramadan. Wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan haji. Beberapa kloter sudah berangkat, semoga Allah berikan kelancaran, kesehatan, dan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Kemudian dijelaskan wahia munqasimatun ila amalin badaniyin wa ila amalin malikin. Kemudian rukun Islam secara umum ini terbagi menjadi dua. Amal yang berupa badan itu private, dilaksanakan oleh badan itu sendiri, dan amal yang bersifat sosial berupa mendermakan harta. Adapun amal yang bersifat badan ini kas-sholati was-shaum, seperti salat dan siam. Adapun amal yang berupa harta wa huwa ita'uz zakah, itu adalah menunaikan zakat. Wa ila ma huwa muraqabun minha kal haji bin nisbati ilal ba'idi an Makkah. Begitu juga haji. Haji itu selain juga amal badan, namun dia ibadah yang kemudian menghabiskan harta. Kalau sekarang pendaftaran itu 25 juta untuk yang reguler, kemudian dilunasi sekian gitu kan. Kemudian biaya-biaya yang lain, belum yang ONH plus, belum yang haji furoda, semuanya menghabiskan biaya. Artinya ada dua jenis amal soleh, amal yang bersifat badan dan amal yang bersifat harta. Kedua-duanya merupakan amal soleh yang tercakup dalam rukun Islam ya, yang 5 itu, yang kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah sebagai Islam itu sendiri, sebagai amal yang bersifat zahir, lahiriah gitu. Wa fi riwayat Ibnu Hibban adhafa ila dzalika al-i'timar. Dalam riwayat hadis Ibnu Hibban ditambahkan lagi umroh. Wal ghusla minal janabah, termasuk juga mandi janabah bagi yang
berhadas besar, baik itu disebabkan oleh mimpi basah maupun berhubungan suami istri, gitu ya. Wa itmamul wudhu, dalam hadis ini disebutkan menyempurnakan wudhu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, mari kita perhatikan daripada wudhu kita, sudah sempurna atau belum, sudah betul atau belum, sudah sebagaimana yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad atau belum. Jangan-jangan kita berwudunya masih asal-asalan, jangan-jangan dalam mencuci masih ala kadarnya begitu, belum 3 kali, belum kemudian apa itu ya begini gitu, dikusui kalau orang Jawa bilang. Jangan-jangan ketika kita mencuci kaki masih belum sempurna, kemudian mata kaki kita masih kering, ya. Jangan-jangan dalam kita berwudu belum sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan heran kalau sholat kita belum khusyuk, kalau sholat kita masih menjadi beban, masih menjadi nomor sekian. Rupanya bisa jadi wudhu kita belum sempurna. Mari kita sama-sama memperbaiki dari yang paling dasar dulu, dari bab toharoh. Makanya penting belajar fikih itu tertib dari bab toharoh. Nah, kita kebiasaan belajar fikih itu bab toharoh terus, gitu kan. Belum sampai bab sholat, belajar lagi, ngulang lagi, terus begitu saja. Makanya fikih kita itu baru fikih perairan. Belum sampai sholat, belum sampai muamalat, belum sampai qadha, belum sampai haji, siam, munakahat dan lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya bab fikih itu luas. Dan setidaknya penting bagi kita untuk memulai dari yang ringkas dulu, namun dari awal sampai kita selesaikan. Saya baru sadar belakangan ini, gitu ya. Dulu muluk-muluk belajar fikih perbandingan madhab. Rupanya kita belum selesai fikih madhab yang ringkas buku itu. Kadang masih susah, gitu kan. Makanya pentingnya belajar fikih itu tertib, mudah, sedikit agak lebih susah, kemudian sampai yang jelimet. Nanti dulu perbedaan madhab, nanti dulu, gitu kan. Kita mulai dari yang paling sederhana, mudah, terus berurutan. Yang penting selesai. Kita kembali lagi. Wa fi hadza tanbihun ala anna jami'al wajibati dhahirah dakhilatun fi musammal Islam. Dari hadis ini ada sebuah penekanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu benang merah kesimpulan bahwasanya seluruh kewajiban yang sifatnya lahiriah, ya, itu masuk ke dalam kategori Islam. Wa inna ma dzakara huna usul a'malil Islam allati yanbanil Islamu 'alaiha kama sayati syarhu dzalika fi hadits Ibnu Umar. Adapun Rasulullah hanya menyebutkan rukun Islam itu 5, bukan berarti ajaran syariat Islam itu hanya 5 itu. Banyak, gitu kan. Kalau kita rinci itu banyak, bukunya tebal-tebal Bapak Ibu. Mengapa disebutkan hanya sebagian saja? Yang 5 ini merupakan pokok dari seluruh syariat Islam yang kita amalkan itu. Nah, pokok ini nggak boleh enggak. Minimal adalah pokoknya ini. Nah, pokok ini disebutkan bukan berarti membatasi syariat Islam itu hanya ini tok, gitu ya. Ini adalah pokok. Kemudian kalau kita pelajari lebih dalam lagi, furu'. Ada usul, ada furu'. Usul itu yang pokok, furu' itu yang cabang, gitu ya. Nah, itu kita perlu ketahui, gitu ya, supaya kita tidak menjadikan yang usul sebagai furu', menjadikan furu' sebagai usul.
Ya, terlepas dari itu kita akan lanjutkan lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam beberapa riwayat, fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, apakah kalau aku melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, apakah aku disebut sebagai muslim? Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Yadullu ala anna man kammala al-ityana bimabanil islami al-khams sara musliman haqqan. Oleh karena itu dialog antara sahabat dan Kanjeng Nabi ini menunjukkan barang siapa yang melaksanakan secara sempurna rukun Islam ini, tadi haji itu bagi yang mampu, ya. Nah, ketika kita berusaha dengan menyempurnakan, melaksanakan yang pokok ini, maka itu disebut sebagai seorang muslim yang hakiki. Nah, itu cukup disebut sebagai, untuk menyebut dirinya sebagai muslim yang hakiki. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita jumpai saudara kita, ya, bersyahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan kemudian zakat, puasa, haji, gitu ya, siam, yang rukun 5 itu, maka kita tidak boleh menuduhnya bukan Islam, mengeluarkannya dari koridor seorang muslim. Tentu untuk mendalam nanti berbeda lagi, gitu ya. Namun ketika seorang melaksanakan rukun Islam ini, mereka adalah saudara kita yang disebut sebagai muslim ahlul kiblah, gitu ya. Sama-sama menghadap ke kiblat yang sama. Ma'anna man aqarra bi syahadatain shara musliman hukman. Walaupun orang yang sudah bersyahadat itu secara legal, gitu ya, secara de facto atau de jure, secara legal formal dia sudah sebagai seorang muslim. Namun nampaknya tidak cukup hanya bersyahadat saja. Syahadatnya itu harus dibuktikan dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Fa idza dakhala fil Islam bidzalik ulzima bil qiyami bi baqiyati khisalil Islam. Kalau sudah kemudian pegang tiketnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kemudian bagi seorang tersebut dia tinggal melaksanakan poin-poin pokok-pokok yang selanjutnya yang tadi kami sebutkan. Namun wa man taraka syahadatain kharaja minal Islam. Namun batasnya orang yang belum atau yang meninggalkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya adalah keluar dari batasan Islam itu sendiri. Wa fi khurujihi minal Islam bitarkis sholati khilafun masyhurun bainal ulama. Untuk perkara sholat, Bapak Ibu, sholat ini begitu penting. Menurut 4 mazhab, mereka berbeda pendapat terhadap hukum orang yang meninggalkan sholat. Khilaf. Mayoritas jumhurul ulama, orang yang meninggalkan sholat itu harus dikonfirmasi dengan 2 pertanyaan. Dengan 2 kriteria. Ditanya, mengapa kamu tidak sholat? Nanti akan ada 2 jawaban. Yang pertama, saya malas. Kalau jawabannya saya malas, tapi masih mengakui kewajiban sholat, maka dia masih muslim. Namun melekat padanya fasik. Muslim tapi
fasik. Naudzubillahi min dzalik. Namun kalau jawabannya yang kedua ini, saya tidak sholat karena bagi saya sholat itu tidak wajib. Sholat saya itu sudah levelnya makrifat gitu. Sholat saya sudah di Mekah katanya. Saya sudah tidak melaksanakan ibadah pada level syariat. Ketahuilah kalau orang sampai meyakini sholat tidak wajib, naudzubillahi min dzalik, hukumnya adalah kufur. Karena mengingkari kewajiban yang sudah menjadi ijma kaum muslimin. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat nun sewu otomatis kufur. Naudzubillahi min dzalik. Mengapa? Karena ada sebuah hadis, bainal mu'min wal kafir tarkus sholah. Batas di antara keimanan dan kekufuran adalah sholat. Makanya kalau kita melihat literatur madhab Ahmad bin Hambali, kalau sekarang kita temui di Saudi Arabia, itu di kitab-kitab fikihnya coba kita baca tentang hukum meninggalkan sholat. Itu seperti itu. Namun mana yang lebih lebih sahih sebenarnya? Kalau kami berpendapat seperti jumhur ulama, mayoritas ulama, harus dibedakan. Dia tidak sholat dengan alasan apa begitu. Kalau malas, dia masih muslim, tetapi harus tetap disuruh sholat begitu. Harus disuruh taubat tetap. Namun dia fasik. Kalau dia tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib, naudzubillahi min dzalik, maka hukumnya kharijun anil millah, keluar dari agama. Naudzubillahi min dzalik. Harus diajak taubat. Makanya kalau saya punya teman itu di wedding itu foto itu di beberapa akad gitu ya, di beberapa akad itu sama Pak penghulu biasanya ditanya sholat atau tidak gitu kan. Ya, kemudian kalau tidak pernah sholat kemudian diingatkan. Itu betapa pentingnya sholat. Wa kadzalika fi tarki baqiyati mabanil islamil khams kama sanadhkuru fi maudhihi insyaallah. Begitu pula termasuk juga meninggalkan pokok-pokok ajaran Islam yang 5 ini. Rukun Islam. Pada prinsipnya meninggalkan yang 4 ini nggih, selain syahadat nggih, napa? Salat, zakat, puasa, haji. Ketika ada orang yang tidak melaksanakan 4 poin ini, ditanya saja alasannya apa. Jadi jawabannya tadi, kalau dia malas, atau tidak tahu ilmunya, ya itu tetap muslim. Selama dia sudah bersyahadat atau lahir dari keluarga muslim. Ngeten. Kalau dia sudah kemudian belajar tahu hukumnya, kemudian dia yakin akan bahwasanya keempat hal ini tidak wajib, maka kharijun minal millah. Tapi tidak perlu kita untuk ta'yin, menunjuk-nunjuk kamu begini. Karena hal semacam itu sebenarnya dalam fikih itu harus dibawa ke mahkamah gitu ya. Bukan tugasnya person per person. Terutama untuk menghukumi kamu harus begini, itu harus ada wali hakim sebenarnya. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Wa mimma yadullu ala anna jami'al a'mali adh-dhahirati tadkhulu fi musammal Islam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian hadis ya yang lain yang menunjukkan bahwasanya seluruh amal-amal soleh, amal yang dilaksanakan kaum muslimin yang sifatnya lahiriah itu masuk ke dalam kategori Islam adalah sabda Nabi yang berbunyi begini: seorang muslim adalah barang siapa yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya akhlak, ya, pokok-pokok akhlak, ya, sosial itu juga masuk ke dalam kategori Islam selama itu adalah amalan-amalan yang lahiriah yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna. Seorang muslim adalah man, sesiapa, salima, selamat, al-muslimun, sapa iku muslimun, gitu ya. Maksudnya orang muslim adalah orang yang bisa menjamin dirinya itu, ya, tidak kemudian menyakiti saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini selamat atau merasa aman dari lisan dan kelakuannya dan tangannya. Artinya kita harus introspeksi juga nih Bapak Ibu. Kalau kita dalam masyarakat kemudian samping kanan kiri kita merasa tidak aman, gitu ya. Maksudnya merasa tidak aman dengan adanya kita, gitu ya. Maka itu belum disebut muslim yang benar, gitu kan. Muslim yang hakiki harus menjadi orang yang kalau ada di satu komunitas itu yang lain ayem, ngeten nggih. Masya Allah. Itulah pentingnya akhlaknya. Selain daripada iman Islam yang akan memasukkan kaum muslimin ke surganya Allah itu adalah akhlak yang baik. Dan orang yang paling baik akhlaknya, yang akhlaknya adalah cerminan dari Al-Quran itu sendiri, sinten Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam itu adalah cerminan daripada kehidupan seorang muslim itu sendiri. Akhlaknya, amalnya, lisannya, tangannya, gitu ya, baik yang sifatnya private, sosial, atau yang kaitannya dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, gitu kan. Nah, Islam baru nampak indah ketika dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala an tut'imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, Kanjeng Nabi, Islam yang baik itu seperti apa, gitu kan? Bentuk Islam yang baik itu seperti apa wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi, yang pertama memberikan makan kepada orang lain. Jadi solidaritas, filantropi itu juga termasuk ajaran Islam, walaupun itu ajaran universal, gitu ya. Berderma, melakukan sumbang, donasi, apalagi membantu yang membutuhkan, bencana, segala macam itu adalah kebaikan yang disenangi oleh semua orang, tidak hanya orang muslim. Namun Islam mengajarkan itu langsung keluar dari sabda, dari mulut suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kemudian mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Artinya apa? Akhlak itu, ya, kebaikan-kebaikan itu yang sifatnya lahiriah, gitu, itu masuk ke dalam kategori Islam tadi. Ini panjang, saya akan nggak apa-apa Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Wa fi sahihil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innalil islami suwan. Islam itu memiliki satu pokok-pokok gitu, memiliki sesuatu yang paling menonjol gitu. Suwan a'la min hijaratin mansubatin fil qiyafi al majhula. Ya, itu semacam tanda begitu. Wa manaron kamanarit tariq, dan diibaratkan Islam itu memiliki sebuah mercusuar, menara gitu ya. Apa itu? Itu kan memiliki tanda-tanda yang sesuatu yang nampak pokok gitu. Apa itu? Kata Rasulullah, anta'budallaha wa la tusyrika bi syai'a. Mengesahkan Allah, menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Yang pertama, wa tuqimas shalah. Ini rukun Islam berarti. Mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, siam Ramadan, wal amru bil ma'ruf, ditambah lagi beramar ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, bernahi mungkar. Wa taslimuka ala bani Adam, dan salam panjenengan sedaya kepada saudara-saudaranya Bani Adam. Bani Adam itu umum Bapak Ibu. Anaknya, anak keturunan Nabi Adam. Anak keturunan Nabi Adam itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim, non muslim. Cuman nanti dalam fikih nanti diatur cara salamnya seperti apa gitu kan. Idza laqitahum, ketika engkau bertemu dengan mereka, wa taslimuka ala ahli baitika idza dakhalta alaihim, dan salam panjenengan sedaya kepada keluarga ketika masuk rumah. Faman intaqasa minhunna syai'an fahuwa sahmun minal islami tarakahu. Kalau ada yang kurang, kita tidak melaksanakan tadi ajaran-ajaran tadi, sama saja kita mengurangi saham kita kepada Islam itu sendiri. Artinya kita kurang lengkap dalam berislam. Waman yatrokahunna faqad nabadzal islama wara'a dhahri. Barang siapa yang mencabut, meninggalkan tadi pokok-pokok Islam seluruhnya, maka sama saja dia mencabut ya Islam dari punggungnya. Itu maksudnya ya, kalau kita tidak mau melaksanakan rukun Islam ini, ya kita tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Sedikit lagi nggih Bapak Ibu. Iman kan. Wa kharaja Ibnu Mardawiyah min hadits Abi Darda 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda ya, dari perawi Ibnu Mardawiyah, anaknya seorang yang bernama Mardawiyah gitu ya. Ini kalangan tabi'in ya. Dari Abu Darda, orang sahabat ya, anin Nabi, dari Nabi ngendika, lil islami dhiya'un wa alamatun kamanarit tariq. Islam itu memiliki dhiya, semacam cahaya yang nampak terang, dhiya. Wa alamat, dan alamat-alamat pokok. Alamat itu kita bisa mengenali sesuatu gitu kan. Kamanarit tariq, seperti apa? Menara yang ada di sebuah jalan, di ujung jalan katanya. Fara'suha wa jima'uha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puncak dari alamat tadi, puncak dari cahaya tadi adalah syahadat, dua kalimat syahadat. Bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ditambah lagi iqamis shalah wa itaiz zakah, sama ya, menerangkan tentang rukun Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa tamamul wudu, disebutkan menyempurnakan wudu. Wal hukmu bi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup berat, berhukum dengan kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apapun pekerjaan kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana merujuknya? Tidak langsung Bapak Ibu. Kita tidak sekonyong-konyong bisa membaca terjemahan.
Untuk beberapa hal bisa, beberapa ayat bisa. Namun beberapa banyak ayat atau hadis yang lain kita butuh wasilah daripada penafsiran atau gampangane inilah bantuan dari para ulama-ulama yang kompeten, ulama-ulama Rabbani. Betul, kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Namun lewat siapa? Lewat para ulama yang punya integritas yang luar biasa, bukan sembarangan ulama. Wa ta'atu wulatil amr, ya, taat kepada ulil amri. Wa taslimukum ala anfusikum, gitu ya, salam kepada diri sendiri. Wa taslimukum ala ahlikum idza dakhaltum buyutakum, mengucapkan salam kepada keluarga ketika masuk rumah. Wa taslimukum ala bani adam idza laqaitumuhum, mengucapkan salam kepada anak keturunan Adam, kepada manusia seluruhnya ketika bertemu. Walaupun hadis ini ya sanadnya dhaif, namun dhaif ya, hadis dhaif itu ada, kita bisa kemudian mengamalkannya dengan 3 catatan. Yang pertama, dhaifnya tidak parah. Yang kedua, kemudian kita kemudian mengatakannya kila, dikatakan dari ke Kanjeng Nabi, bukan kola, gitu ya. Yang ketiga, kemudian tidak bertentangan dengan hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang lebih kuat, dan tidak digunakan dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal fikih halal haram, untuk dikonsumsi hanya untuk fadhailul a'mal, keutamaan amal dalam hal-hal akhlak. Nah, ini panjang ya, cukup panjang. Namun hadis-hadis ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nah, ini yang kita biasa hafal ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada satu hadis, kebaikan Islam ya seseorang itu tercermin dari orang tersebut bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya mafhumul mukhalafah, kita memahami sebaliknya, kalau seseorang masih bergelimang dengan kegiatan-kegiatan yang muspro, kegiatan-kegiatan yang tidak penting, tidak bermanfaat baik diri kita maupun keluarga kita maupun orang lain, maka masih belum disebut sebagai muslim yang baik. Ngegame sehari semalam, lupa sholat, lupa bekerja. Oh, ini pekerjaan saya ngegame katanya. Allah terserah gitu. Tapi lebih banyak waktu yang terbuang, gitu kan. Sampai lupa dengan diri, makan, lupa dengan keluarga, lupa dengan sosial, menjadi orang yang antisosial, gitu kan. Bapak Ibu, itulah yang dihadapi anak muda sekarang ya, Bapak Ibu. Yang dulunya kemudian aksesnya itu susah, semuanya sekarang bisa diakses dengan benda yang paling dekat dengan diri kita, yang dimana kita itu menghabiskan berjam-jam dengan barang ini, gadget Bapak Ibu. Mungkin para ulama salafus soleh dulu itu dekatnya dengan Al-Quran itu dekat sebagaimana kita dekat dengan gadget sekarang. Bangun tidur yang pertama kali dicari gadget, ada WA enggak? Masya Allah. Oh, sudah update belum? Ya, ini memang tantangan kita di zaman sekarang ya Bapak Ibu, luar biasa. Namun bukan berarti kemudian kita naif dan tidak menggunakan teknologi, tidak. Maksudnya ya teknologi itu ya ibarat pisau bermata dua gitu ya. Ibarat pisau. Pisau itu bisa digunakan oleh ibu-ibu ya untuk memasak, memotong-motong sayuran, untuk kemudian mengupas buah, mengupas makanan yang lainnya, membantu sekali dalam urusan dapur. Namun
suatu saat nauzubillah min dzalik, ketika ya ada seseorang melompat naudzubillah masuk merangsek ke dapur, kemudian menggunakan pisau itu kemudian untuk melukai sahibul bait, maka pisau itu akan dihadirkan di depan hakim sebagai alat bukti. Yang salah siapa? Yang benar siapa? Bukan pisau, tetapi orangnya. Sama dengan teknologi Bapak Ibu. Yang bisa disifati baik dan buruk itu diri kita, pikiran kita. Ya. Adapun gadget ini ya dia bisa menjadi wasilah baik, menjadi wasilah buruk, tergantung yang menggunakan. Terakhir, itulah ya, bahwasannya artinya Islam itu adalah mencakup seluruh amalan-amalan yang sifatnya adalah nampak dari badan kita, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya dengan iman. Apakah dia sama ketika dia disebutkan dalam satu teks, apakah kemudian maknanya sama atau berbeda? Atau ketika kemudian disebutkan, karena ada yang mengatakan apa itu Islam? Oh, beriman kepada Allah. Iman Islam sama, gitu kan. Nah, nanti ada perbedaannya. Namun untuk pada kesempatan kali ini memang butuh sabar, ini panjang ya. Semoga kita bisa melanjutkan, menyelesaikannya di sesi yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Kita simpulkan di pertemuan pada kesempatan kali ini, kita baca dari awal tadi sampai akhir cukup detail, satu persatu, satu kata, satu kalimat ya. Kita baca tadi hadis-hadis Nabi ya, yang maknanya adalah bahwasanya Islam itu adalah ya bermakna amalan-amalan soleh ya yang diajarkan dalam syariat yang sifatnya lahiriah, gitu ya. Dan puncaknya itu adalah rukun Islami tadi. Namun rukun Islam ini tidak membatasi kemudian daripada amal-amal soleh yang lainnya. Rukun Islam ini adalah puncak daripada amalan-amalan soleh yang ada dalam syariat Islam itu sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Semoga Allah mengampuni kita atas kehilafan kita. Jangan kita lupakan saudara-saudara kita di Gaza sekarang ini, di Rafah, yang sekitar sudah 200 sekian belas, saya lupa gitu, hari 7 bulan Bapak Ibu menderita, diinvasi, luluh lantah seluruhnya. Tidak tersisa apapun kecuali nyawa-nyawa orang yang sekarang mengungsi di perbatasan dengan Mesir, Rafah, dengan makanan ala kadarnya, keadaan kesehatan yang belum tentu bisa ada, berobat ke klinik-klinik tidak bisa. Saudara-saudara kita yang masih pun dibombardir, dan sudah lebih dari 40.000 jiwa yang meninggal syahid menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita. Jangan kita mogok menyerah dari boikot produk-produk negara-negara yang mendukung kezaliman ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.